Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 3 tentang tokoh penjelajah angkasa luar pembelajaran kedua. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang penemuan bidang astronomi serta perbedaan planet dalam dan planet luar. Salah satu penemuan perintis di bidang astronomi adalah penemuan teleskop oleh Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1642. Setelah itu, teleskop Galileo Galilei terus dikembangkan oleh ilmuwan lainnya seperti Sir Isaac Newton. Newton mampu membangun teleskop pemantul atau reflektor pertama di dunia dan menjelaskan teori pergerakan planet yang mengelilingi matahari melalui hukum gravitasinya. Dengan adanya penemuan tersebut, banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Salah satunya yaitu meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi dalam bentuk penemuan-penemuan baru lainnya. Selain itu, manusia juga dapat mengetahui perbedaan waktu dan membuat sistem pengaturan waktu masing-masing daerah dari pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya. Berdasarkan letak garis edar planet, terdapat sabuk asteroid. Planet dikelompokkan menjadi planet dalam dan planet luar. Sabuk asteroid merupakan lintasan asteroid yang mengelilingi matahari. Letaknya di antara planet Mars dan juga Jupiter. Kelompok planet dalam adalah planet yang garis edarnya di dalam sabuk asteroid atau sebelum planet Mars. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu planet dengan garis edar di luar sabuk asteroid atau setelah Jupiter. Contohnya Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini dia merupakan contoh dari planet dalam dan planet luar. Di mana letak sabuk asteroidnya, Nak? Ini dia, saya beri tanda merah. Yaitu setelah planet Mars, sebelum planet Jupiter. Jadi, keempat planet sebelum planet Mars atau termasuk juga planet Mars dikategorikan planet dalam. Lalu setelah sabuk asteroidnya, keempat planet ini dinamakan planet luar. Jelas ya, Nak? Selanjutnya kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan pengalaman pribadi yang mirip dengan cerita fiksi. Sebuah cerita biasanya berisi tentang imajinasi pengarang. Selain unsur tokoh, watak tokoh dan jalan cerita juga mengandung pesan moral atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pesan moral disampaikan melalui watak tokoh dalam cerita. Pesan moral tersebut juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kemungkinan pesan moral tersebut pernah menjadi bagian dalam pengalaman pribadi atau orang lain di sekitar kita. Coba kita baca cerita dalam surat berikut ini dengan cermat. Untuk sepupuhku Komang. Halo Komang, bagaimana kabar kamu dan keluargamu di sana? Semoga baik-baik saja seperti aku dan keluargaku ya. Sudah lama sekali aku tidak mengirimkan surat ke kamu. Oh iya, rencananya liburan nanti aku ingin main ke Bandung. Apa kamu ada rencana berpergian keluar kota, Komang? Kebetulan sambil berlibur, aku diberi tugas oleh guruku untuk membuat laporan tentang liburanku. Kata guruku, aku harus berlibur ke tempat yang banyak menghasilkan pengetahuan. Bisakah kamu mengajakku ke tempat wisata seperti itu di Bandung, Komang? Aku ingat waktu kecil kita pernah diajak orang tua kita pergi ke Observatorium Bosca yang berisi teropong panjang itu. Apakah kamu masih mengingatnya? Aku ingin pergi ke sana lagi deh, Komang. Nanti tolong temani aku ya. Rasanya aku ingin melihat lagi bintang secara langsung dengan menggunakan teropong di sana.
Bintang-bintang itu bagus sekali ya, Mang. Aku juga ingin belajar lebih banyak tentang ilmu astronomi. Percaya nggak? Aku mulai tertarik belajar ilmu astronomi sejak tahun lalu loh. Tepatnya sejak ayahku memberiku kado ulang tahun berupa teropong yang melihat bintang. Ya, walaupun teropongnya tidak sebesar yang ada di bos kasih, tapi aku tetap menyukai teropongku ini. Sekarang aku mempunyai hobi baru, mengamati bintang di malam hari. Aku sudah tidak sabar ingin berlibur ke Boska lagi, Komang. Tolong temani aku ke sana lagi ya. Nanti kalau kamu ingin berlibur ke Jakarta, jangan lupa kabari aku. Pasti aku akan temani kamu keliling kota Jakarta sampai kakimu pegal-pegal deh. Komang, aku sudahi surat ini dulu ya. Sampai bertemu di Bandung nanti. Salam untuk Bude dan Pak D yang ada di sana. Aku tunggu balasan surat dari kamu ya. Salam manis, Fitri. Oke, apakah kamu juga pernah mempunyai pengalaman berkunjung ke tempat wisata seperti surat ini? Jika pernah, coba tuliskanlah pengalaman cerita pribadimu berdasarkan yang pernah kamu alami menjadikan sebuah cerita fiksi yang baik. Berikutnya kita akan mempelajari muatan SBDP tentang mengenal seni patung dan contohnya. Patung adalah karya seni yang berwujud 3 dimensi karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi serta dapat diamati dari segala arah. Dalam membuat karya seni patung tidak terlepas dari unsur-unsur pendukung bentuk patung, yaitu garis, warna, tekstur, raut, bentuk ruang, volume, dan gelap terang. Bahkan untuk membuat patung beragam seperti tanah liat, kayu, maupun campuran logam. Terdapat pembagian jenis patung berdasarkan beberapa hal seperti cara pembuatan, posisi, dan fungsi patung. Dan ini merupakan contoh jenis patung dan juga fungsinya. Yang pertama adalah patung monumen sebagai peringatan peristiwa bersejarah. Lalu yang kedua, ada patung dekorasi, ini sebagai penghias bangunan atau lingkungan. Dan yang ketiga, ada patung miniatur, sebagai tiruan bentuk kecil dari suatu benda yang besar. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.